Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah candi. Di Indonesia, candi tersebar di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Akan tetapi, candi paling banyak ditemui di kawasan Pulau Jawa. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan sebagai tempat ibadah. Peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu dan Buddha. Salah satu candi yang menarik untuk dibahas ialah Candi Plaosan. Bangunan kuno yang berdiri megah di tengah-tengah permukiman warga tersebut merupakan komplek Candi Plaosan yang berada di kawasan Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bilik candi tata ruang dalam candi juga berbeda dengan tata ruang pada candi lain. Konsep yang melatarinya adalah Yogini Yantra. Bilik candi dibangun terdiri dari 3 ruangan dan masing-masing bilik memiliki 3 arca bodhisattva. 6 arca ditempatkan di dalam bilik candi dan 2 di relung kanan kiri penampil pintu. Kedua arca tersebut adalah Maitreya dan Manjusri. Menurut kitab Sanghyang Kamahayanikan Ratnatraya, konsep Ratnatraya, Triratna, mengilhami tata ruang candi induk dan tata letak bangunan. Bahkan penyusunan perwara menjadi 3 deret. Pada dinding bilik candi terdapat figur raja dan ratu. Pada candi utama laki-laki terdapat pahatan figur raja, dan pada candi utama perempuan terdapat pahatan figur raja dan ratu. Menurut Caparis, Candi Plaosan Lor didirikan pada pertengahan abad 9M, 825 sampai 850 M. Candi ini dibangun oleh putri raja dari dinasti Sailendra yang bergelar Sri Kahulunan dan oleh suaminya Rakai Pikatan daripada zaman Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Komplek Candi Plaosan merupakan komplek bangunan kuno yang terbagi menjadi 2, yaitu Candi Plaosan Lor, Utara, dan Candi Plaosan Kidul, Selatan. Kedua komplek candi ini dipisahkan oleh sebuah jalan raya dan area persawahan. Pada Candi Plaosan Lor memiliki gaya arsitektur yang unik, yaitu perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Memiliki 2 buah candi utama yang dikenal dengan Candi Utama Utara untuk perempuan dan Candi Utama Selatan untuk laki-laki. Kedua candi ini sering disebut candi kembar karena bentuknya yang hampir serupa. Memasuki area candi, kita disambut oleh sepasang arca dwarapala yang saling berhadapan sebagai penjaga pintu masuk. Arca tersebut berjumlah 4 buah yang masing-masing mengapit Candi Utama Utara dan Selatan. Setelah melewati arca dwarapala, terdapat gapura kori agung dan tembok keliling yang mengelilingi kedua candi utama, dan di 4 sudut sisi candi patok atau candi perwara yang berbentuk stupa. Kompleks percandian Plaosan terdiri dari Candi Lor dan Kidul, memiliki luas dengan hasil ekskavasi menyebutkan panjang dan lebarnya seluas 460 kali 290 meter. Perwara kompleks Candi Plaosan Lor terdapat 3 deret. Perwara berjumlah 174 buah dengan perincian sebagai berikut. Deret pertama berjumlah 50. Candi perwara berbentuk caitya. Deret kedua terdiri dari 54 candi. Perwara berbentuk stupa dan 4 candi perwara sudut berbentuk caitya deret. Ketiga terdiri dari 62 perwara stupa dan 4 perwara caitya di bagian sudut candi. Perwara ini merupakan persembahan Anumoda atau Dharma yang diberikan oleh raja dan keluarganya atau para pejabat tinggi kerajaan sebagai wakaf untuk bangunan suci kebudayaan. Banyak prasasti singkat yang tertulis di perwaranya. Nama para raja yang bersumbangsih tertulis dengan kata Anumoda. Perwara berbentuk stupa adalah sumbangsih dari raja yang beragama Buddha, dan perwara dengan bentuk caitya adalah sumbangsih dari raja
raja yang beragama Hindu. Beberapa prasasti menyebutkan Dharma Sri Maharaja, Dharma Sri Maharaja, Astupa Sri Maharaja, Rakai Pikatan, Stupa Persembahan, Rakai Pikatan, Anumoda Sangkalung Warak Pudaksa, Persembahan Sangkalung Warak Pudaksa, Anumoda Sri Kahulunan, Persembahan Sri Kahulunan, Anumoda Sang Dapangkur Pu Agam, Persembahan Sang Dapangkur Pu Agam, RCA Dwarpala. Arca Dwarpala ditemukan pada tahun 1994 berada 70 cm di bawah permukaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Plausan Lor dibangun lebih tinggi dan merupakan bangunan tersuci dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain dalam kompleks tersebut. Pagar yang mengelilingi ketiga deret perwara dilengkapi dengan 2 pintu masuk yang ditempatkan di sisi barat. Dan masing-masing pintu masuk terdapat sepasang arca Dwarpala. Di sebelah utara di antara 2 deretan stupa perwara terdapat sebuah mandapa. Mandapa ini dibangun dengan 16 umpak batu dan membentuk dengan 4 persegi panjang dengan pintu masuk di arah barat. Adanya umpak ini mengidentifikasikan bahwa terdapat tiang-tiang kayu yang mendukung bangunan di atasnya. Candi Plausan Kidul. Candi Plausan Kidul terletak sekitar 100 meter di sebelah selatan Candi Plausan Lor. Candi ini memiliki satu candi induk dan dikelilingi oleh 85 candi perwara. Namun bentuk candi induk belum dapat diketahui karena belum selesai dipugar. Ragam hias candi ini hampir sama dengan Candi Plausan Lor. Pahatan figur. Pahatan figur laki-laki dan perempuan kemungkinan merupakan wujud Raja Rakai Pikatan dan Ratu Pramorwardhani. Makara berdasarkan mitologi India adalah binatang laut yang perwujudannya merupakan perpaduan berbagai binatang, diantaranya gajah, ular, buaya, dan naga. Ukiran relief burung cinta menghiasi bagian dalam bilik candi utama, melambangkan kesetiaan dan cinta terhadap pasangannya. Raksasa yang membawa timbangan untuk menimbang perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Terletak di sisi bawah, di kiri dan kanan pintu candi. Relief Kala berbentuk raksasa dengan mulut terbuka, biasanya dipahat di atas pintu, jendela, atau gapura. Kala melambangkan waktu, yang mengingatkan bahwa semua kehidupan dimakan oleh waktu. Tanaman bersulur panjang melingkar ini melambangkan kesabaran. Relief ini mengingatkan kita bahwa hidup ini harus diisi dengan kesabaran. Relief alat musik berupa trompet, alat ini digunakan untuk memanggil umat berkumpul. Motif bunga belah ketupat dan diapit oleh 2 tiang, merupakan simbol dari kehidupan manusia, harus mampu membedakan, membelah perbuatan baik dan buruk. Kedua tiang yang mengapit diartikan sebagai pendirian yang kuat untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan.